Dalam seluruh isi perjanjian baru dan tulisan rasul-rasul, kita dapat menemukan tuntutan yang juga merupakan prinsip penting, prinsip utama yang kokoh, bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus, seseorang harus meninggalkan segala sesuatu. Ini hal yang mutlak, saudaraku. Hal yang mutlak. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti akan berlanjut dengan kehilangan segala sesuatu. Kalau orang tersebut menyediakan diri menjadi murid Tuhan Yesus sesuai dengan panggilan itu sendiri. Sebab semua orang yang menerima Tuhan Yesus harus dimuridkan. Dimuridkan maksudnya memasuki proses belajar supaya dapat diubah menjadi manusia unggul seperti rancangan Allah semula. Saudaraku sekalian, memiliki kesempatan untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah anugerah. Hanya orang-orang yang terpilih dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang terpilih yang dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Namun perlu saya tambahkan bahwa tidak semua murid lulus, tidak semua murid menang. Menghargai panggilan menjadi murid, kita harus melepaskan diri dari segala milik. Dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 14 ayat 33. Tidak melepaskan diri dari segala milik berarti tidak layak menjadi murid. Tadi saya kemukakan bahwa menjadi murid itu panggilan. Panggilan istimewa. Itu penghargaan, anugerah. Dan kalau orang mengerti anugerah itu sebagai respon terhadap anugerah tersebut, orang bersedia meninggalkan atau melepaskan segala milik. Jadi saudara sekalian, percuma menjadi orang Kristen, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, kalau tidak berani melepaskan segala sesuatu. Untuk ini saudaraku perlu kita memperhatikan beberapa bagian dalam Injil dan surat-surat rasul-rasul yang jelas menunjukkan bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti melepaskan segala sesuatu. Dan kita akan mulai melihat ayat per ayat, perikop ke perikop. Sekarang kita mulai dengan Filipi 2 lagi saudara, ayat 5-7. Firman Tuhan mengajarkan agar kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam konteks ini, yaitu bagaimana kita mengosongkan diri dengan mengosongkan diri seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia mengosongkan diri dan dalam segala hal disamakan dengan kita. Baiklah kita baca dulu dalam Filipi 2 saudaraku.
ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Tolong saudara ingat bahwa panggilan menjadi murid itu anugerah. Tidak banyak orang mendapat kesempatan yang begitu berharga. Tidak banyak. Orang-orang yang istimewa, sungguh-sungguh, yang mendapat kesempatan untuk itu. Oleh sebab itu penghargaan kita terhadap anugerah, kesempatan menjadi murid Tuhan Yesus, itu respon yang sangat berat. Tetapi pasti bisa kita lakukan, yaitu melepaskan diri dari segala milik. Apa itu? Nah, dalam Filipi 2 ayat 5-7 kita belajar bagaimana meneladani Tuhan Yesus yang mengosongkan diri. Tuhan mengenakan tubuh manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Ibrani 2 ayat 17. Kalau firman Tuhan menganjurkan kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maksudnya agar kita mengosongkan diri, merendahkan diri, taat mutlak kepada Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana itu memiliki pikiran perasaan Kristus? Mengosongkan diri, merendahkan diri, taat mutlak kepada Allah. Mengosongkan diri berarti melepaskan segala sesuatu. Ini sama, saudara. Berarti kita benar-benar rela menjadi manusia yang tidak bermilik dengan melepaskan semua hak. Melepaskan segala hak artinya dalam hidup ini kita hanya hidup untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kalau seseorang melepaskan hak, berarti tidak berhak pula memiliki kesenangan. Nah, disinilah beratnya saudaraku. Tetapi saya ingatkan tadi bahwa menjadi murid adalah anugerah. Responnya melepaskan segala sesuatu. Artinya melepaskan hak. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak berhak memiliki kesenangan sendiri. Kesenangannya adalah melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Bapa. Hal ini sejajar dengan yang dikatakan Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus hanya boleh memiliki gaya hidup seperti ini. Dan sebenarnya ini bukan demi kepentingan siapa-siapa. Ini demi kepentingan kita sendiri, saudaraku. Sebab kalau kita berani membayar harganya, kita berani melakukan hal ini, kita akan dididik Tuhan Yesus sendiri. Dididik untuk mengenakan hidup seperti hidup yang Dia kenakan. Ini sangat luar biasa. Kita seperti bangun tidur, kita melihat harga mengikut Tuhan Yesus, nilai kekristenan yang sejati, yang akhirnya memang tidak bisa ditawarkan kepada semua orang.
Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mendengar kebenaran ini, saudara termasuk orang yang terpilih untuk menjadi murid Tuhan. Ketika seseorang belum menjadi anak tebusan, ia tidak dipersalahkan kalau memiliki dirinya sendiri. Saya kira termasuk orang-orang Kristen yang tidak memahami apa itu anak tebusan. Tetapi sekarang saudara sudah terlanjur mengerti dan mendengar kebenaran firman Tuhan bertalian dengan hal apa artinya menjadi anak tebusan. Paling tidak sebagian saudara yang sudah tekun dan rajin mendengar suara kebenaran. Sebagai anak tebusan, saudaraku, saudara harus mengerti bahwa saudara tidak berhak lagi atas hidup saudara. Kalau seseorang belum menjadi anak tebusan atau tidak mengerti apa artinya menjadi anak tebusan, ia tidak dipersalahkan kalau memiliki dirinya sendiri. Hidupnya dimiliki oleh dirinya sendiri atau kuasa lain. Mereka tidak bisa menjadi anak Allah yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Tentu orang-orang seperti ini juga tidak akan dilayakkan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Tetapi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dengan menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai pemilik kehidupan, mau tidak mau, tidak bisa tidak, harus menyerahkan atau mengembalikan seluruh miliknya kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau orang tidak mengerti, orang tidak dituntut. Tetapi kalau mengerti, ya saudara harus dituntut. Dan itu sebenarnya demi kepentingan kita sendiri. Sebab ketika kita mengembalikan seluruh milik Tuhan yang ada pada kita, itu sesungguhnya persiapan untuk memiliki harta kita sendiri di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan mengerti sempurna nanti. Tapi sekarang tidak usah mengerti sempurna. Sebagian saja. Yang penting cukup membuat kita rela untuk dimiliki Tuhan. Mengembalikan segenap milik Tuhan yang ada pada kita demi persiapan untuk memiliki harta kita sendiri. Mau kaya, miskin dulu. Mau hidup, mati dulu. Mau punya kesenangan, kehilangan kesenangan dunia dulu. Mengapa demikian, saudara? Sebab selama seseorang masih memiliki dirinya sendiri, artinya merasa berhak memiliki kesenangan dan menikmati hidup seperti anak-anak dunia lain, maka ia tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah sesuai dengan rancangan semula Allah. Proses pemuritan tidak bisa berlangsung. Betapa berharganya apa yang saya katakan ini, saudaraku. Kalau orang Jawa, mereka mencari yang namanya banyu urip atau air kehidupan, yang membuat banyak petapa-petapa meninggalkan kesibukan keramaian dunia, masuk ke dalam hutan dan gua-gua. Ini yang dicari, air kehidupan. Nah, kita sekarang menemukan tidak usah membuat saudara harus pergi ke dalam hutan atau gua-gua. Lakukan. Ini kehormatan, saudara. Kehormatan yang luar biasa. Dalam hal ini tidak semua orang menjadi orang terpilih loh. Saya mempersiapkan khotbah ini, jiwa saya berglori, bergemar. Tetapi saya nyaris, maksud saya berpikir, ini nyaris tidak bisa dilakukan.
dengan kondisi kehidupan manusia yang iramanya sudah terlanjur memiliki diri sendiri. Terlanjur. Tetapi Tuhan tidak mungkin memberikan soal yang tidak bisa dijawab. Tidak mungkin, saudaraku, menunjukkan jalan yang tidak bisa kita lalui. Kita orang-orang yang terpilih menjadi anak-anak Allah yang dapat menemukan kemuliaan Allah yang hilang, supaya kita dilayakkan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Untuk itu kita harus berkeadaan khusus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44, firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kata ditarik itu elkuse, dari kata elko. Kata ini berarti ditarik, juga berarti diseret. Dan di dalam penjelasan, sebenarnya kata ini sebuah kata figuratif yang lebih tepat digantikan dengan kata dikondisikan. Tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak dikondisikan oleh Bapa. Ini tidak saya karang, saudara. Sebab di dalam penjelasan itu ada kata figuratif. Bukan saya ngarang. Yang penjelasan di dalam dictionary begitu. Wah, Anda cocoklah membantu saya untuk menegaskan ini. Ditarik itu figuratif. Artinya dikondisikan. Dan kata elkuse dari akar kata elko ini, keterangan waktunya adalah bentuk subjunktif. Ini bukan bentuk aktif, juga bukan bentuk pasif. Kata kerja subjunktif biasanya menunjuk kepada sesuatu yang bisa terjadi, berupa harapan, kebutuhan atau saran, saudaraku. Jadi tidak aktif, juga tidak pasif. Subjunktif itu kata kerja yang menunjuk kepada sesuatu yang bisa terjadi, bisa berupa harapan, kebutuhan, dan saran. Ini menarik ya saudara, bahasa Yunani itu menarik. Di kata itu, ditarik itu, to draw ini, berarti bukan aktif, bukan pasif, subjunktif. Maka ya kita bisa mengerti mengapa Tuhan memilih bahasa Yunani menjadi bahasa yang menulis Injil. Jadi dikondisikan. Kalau Petrus menjadi anak Raja Herodes atau keluarga istana Kaisar Roma, tidak mungkin bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Dikondisikan. Dan tidak semua orang dikondisikan itu. Nah, di sini sebenarnya letak predestinasi itu. Ditentukan orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan, tetapi bukan berarti menjadi orang pilihan pasti terpilih. Jangan sudah terpilih berarti semua pasti terpilih. Enggak, tidak semua orang yang terpilih betul-betul lulus atau menang yang tadi saya katakan. Makanya di dalam kitab Wahyu ya, Tuhan Yesus kepada setiap jemaat yang menerima surat Yohanes dari Pulau Patmos itu, ya, setiap jemaat selalu ada kata barang siapa menang. Jadi kemenangan tergantung dari masing-masing individu, bukan anugerah. Anugerah itu adalah pilihannya, bagaimana menjadi umat pilihan, dan anugerah itu potensi yang diberikan atau eksosia yang disediakan untuk
menjadi anak-anak Allah, menemukan kemuliaan yang hilang. Tapi belajar dulu, tidak otomatis. Dan ini suatu pergulatan yang berat, saudaraku. Menjadi pemenang itu kalau seseorang, saudara, kalau seseorang berhasil mengenakan pribadi Tuhan Yesus dalam hidupnya, atau kehidupan Tuhan Yesus nyata dalam hidupnya. Itu saja. Jadi harus melewati sebuah proses, ya. Jadi harus melewati sebuah proses. Jadi begini, saudara, kalau seorang terpilih, ia mendapat kesempatan, tapi sekaligus fasilitas. Dia harus diproses, baru menjadi manusia Allah di sini. Maka dikatakan kerjakan keselamatanmu, itu selesaikan. Allah memberikan, Allah mengerjakan, artinya memberikan energi, energo. Saya membaca buku-buku yang tidak jujur mengenai hal ini. Sangat tidak jujur. Tidak jujur. Dan saya membaca itu marah. Hati saya marah. Bahwa keselamatan itu Allah yang mengerjakan. Itu Filipi, ya, pasal 2:13. Tapi dia tidak mengutip ayat 12. Allah yang mengerjakan di dalam kamu, itu ayat 13. Ayat 12, kerjakan keselamatanmu. Bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dia pungut itu. Matius 22 ayat 14. Tapi tidak membaca ayat 1 sampai ayat 10. Bahwa yang dipilih itu yang memakai pakaian pesta. Nah, jadi saya marah. Ini gak jujur. Gak jujur. Seorang teolog harus jujur dong. Jangan karena sudah punya premis dasar, sudah punya asumsi, lalu memaksakan asumsi itu. Kalau seorang penterjemah, itu harus disumpah. Betul nggak? Teolog nggak disumpah. Padahal lebih berbahaya dari seorang dokter yang menulis resep. Dokter salah terapi, malpraktek, bikin orang mati. Pendeta, pengajar, teolog salah mengajar bisa membawa orang binasa masuk neraka. Tidak semua orang memiliki keberadaan untuk menjadi orang yang terpanggil atau terpilih. Terpanggil, terpilih. Dua kata ini bisa sama, tinggal tempatnya di mana. Kata terpanggil dan terpilih itu bisa artinya sama loh, tinggal tempatnya di mana. Nah ini mesti pinter-pinter. Di Matius pasal yang ke-22, banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih ini pasti orang yang sudah lulus. Tapi di Efesus pasal 1 ayat 4, kamu yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih Efesus 1 ayat 4 itu artinya terpanggil. Bahwa kamu kelompok orang yang diberi hak istimewa menjadi murid. Kesempatan menjadi murid. Tapi belum tentu benar-benar menang. Halo? Anda ngerti saya ngomong apa? Banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Lalu ada ayat di Efesus 1 ayat 4. Kamu terpilih atau dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini Matius 22, ini Efesus 1 ayat 4. Terpanggil di sini artinya mendapat kesempatan untuk menerima undangan. Jadi ada yang terima undangan. Nanti kita singgung ya. Yang memakai pakaian pesta terpilih.
Tapi Efesus 1 ayat 4, kamu yang dipilih sejak semula, kamu dikuduskan, kamu dipilih ini tidak harus pasti betul-betul selamat. Kamu termasuk orang yang memiliki kesempatan untuk dimuridkan, disempurnakan. Kamu termasuk ini orang di sini yang harus belajar kerjakan keselamatanmu sampai lulus. Saudara ngerti maksud saya? Oke. Dua kata itu bisa berarti sama jika kata terpanggil menunjuk tindakan Tuhan memilih orang-orang yang berpotensi untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya ulangi. Dua kata ini bisa berarti sama. Terpilih, terpanggil. Terpanggil ini menunjuk tindakan Tuhan memilih orang-orang yang berpotensi untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini ya, terpanggil ya, jadi murid. Nah, yang lulus baru terpilih. Terpilih di sini, Efesus pasal 1 ayat 4, menunjuk kepada sekelompok orang yang dikhususkan untuk berpotensi menjadi seperti Tuhan Yesus. Adapun apakah seseorang akan berhasil atau sukses menjadi seperti Tuhan Yesus tergantung masing-masing individu. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu tadi saya kemukakan, Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa menang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Di Matius pasal 22 itu terpilihnya orang yang menang, sudah menjadi menang. Di dalam ayat yang lain, yang terpilih orang yang diberi potensi untuk dimuridkan, tapi belum tentu menang. Makanya harus lihat konteksnya, jangan sembarangan. Jangan karena sudah punya satu premis dasar, sudah punya satu asumsi, lalu semua diasumsikan sesuai dengan keinginannya. Jadi ngawur. Harus cerdas, saudara ya. Dalam hal ini, sebenarnya bangsa Yahudi adalah orang yang pertama menerima undangan. Itu kalau dibaca, ada orang-orang yang diundang pesta tapi mereka menolak dengan berbagai alasan. Ini orang-orang Yahudi. Orang pertama yang mendapat undangan. Dari perumpamaan itu jelas mereka ditolak karena menolak. Orang Yahudi ditolak Tuhan karena menolak, bukan didesain untuk menolak. Nanti kita membaca kitab Roma pasal 9. Di situ kita menemukan orang-orang Yahudi ya, yang keras kepala, ditolak Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang membuat mereka keras kepala. Padahal tidak demikian, harus teliti membacanya. Lalu orang-orang yang menolak itu digolongkan sebagai orang yang tidak layak untuk pesta tersebut. Saya senang dengan kata tidak layak. Bukan tidak dilayakkan, tidak layak karena mereka menolak. Di Roma pasal 9 kan ada kesan seakan-akan Tuhan mengeraskan hati orang Yahudi supaya orang-orang kafir masuk gitu. Tapi harus dijelaskan dengan benar. Nanti kan kalau dibaca terus di Roma 10, Roma pasal 11, ternyata tidak begitu. Jangan hanya pungut Roma pasal 9. Roma pasal 11 mengatakan kamu ya jangan keraskan hati ya. Kalau carang liar, carang asli saja bisa dipotong, dibuang. Kalau kamu ya, mengeraskan hati, tidak dalam kemurahannya, kamu juga dipotong. Kamulah yang membuat kamu dipotong atau tidak, kamu. Nah di Matius 22 ayat 1-14 itu Raja mengundang semua orang yang dapat dijumpai di persimpangan-persimpangan jalan. Siapapun yang bisa hadir di pesta tersebut.
sebab pesta sudah siap. Jadi penolakan Israel, ya saudaraku, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi jangan berpikir Allah sengaja membuat orang Israel menolak, lalu bangsa non-Israel bisa mendengar Injil. Bahwa orang Israel yang mendengar Injil terlebih dahulu. Dan jangan lupa, tidak semuanya menolak. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu hampir semua orang Yahudi loh. Betul? Nggak semuanya menolak loh. Oke. Di tengah pesta dijumpai seorang tamu, saudaraku. Dijumpai seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Orang itu diusir keluar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk masuk dalam pesta tersebut bersyarat. Nah, orang bodoh juga tahu, saudaraku. Betul nggak? Perumpamaan itu kan mengandung makna. Ya kalau begitu kita baca dulu deh supaya kita mengerti. Saya khawatir ada yang belum tahu. Ya deh, kita baca dulu. Lalu saudara kalau nggak ngerti lalu apa sih? Ya udah deh. Sekarang kita baca dulu. Ya deh. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ayo. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, ingat ya kisah-kisah Injil. Ketika ada orang kafir datang minta kesembuhan, Tuhan berkata, aku diutus untuk domba-domba Israel, ya kan? Harus cerdas, harus dikaitkan secara proporsional dan tidak dipaksakan, ya. Terus, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini bisa menunjuk Yerusalem yang dihancurkan. Dengan Yerusalem dihancurkan, maka Injil nyebar ke seluruh dunia. Pasti tidak berlebihan, nggak dipaksakan, gitu ya. Oke, terus. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, ini kan jelas ya saudara, konteksnya adalah orang yang diundang pesta tapi tidak memakai pakaian pesta. Yang tadi saya singgung itu benar saudaraku. Apa? Itu orang-orang yang memungut ayat yang ke-14 melepaskan konteksnya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tuh sedikit kan yang dipilih.
Ini buat saya kejahatan. Kejahatan menafsir, crime. Kejahatan. Ya sewenang-wenang dia. Mestinya kan tidak boleh begitu. Nggak boleh dong. Kita harus melihat secara jujur bahwa orang yang ditolak itu tidak memakai pakaian pesta, jelas. Makanya kamu harus pakai pakaian pesta, bersyarat. Aku tidak mengerti ya, saya tidak mengerti kok orang keberatan sih. Masuk menerima konsep masuk surga itu susah, itu kenapa keberatan? Karena memang begitu, susah. Berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Betul nggak? Berjuang. Nih loh, yang tadi orang masuk harus dimuridkan. Ya dari sini menjadi begini, ini kan perlu proses. Ya. Dari ular, bukan ular, ulat, betul nggak saudara? Menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ini kan perlu waktu, metamorfose ini. Harus menjadi murid, harus diubah. Itulah sebabnya Roh Kudus diturunkan. Makanya orang yang terpilih ini harus meninggalkan dunia. Keluarga tidak penting, kerja tidak penting, bisnis tidak penting, kesehatan tidak penting, nikah tidak penting, apapun tidak penting. Yang penting bagaimana menjadi manusia Allah. Dengan menjadi manusia Allah, keluarga pasti baik. Dengan menjadi manusia Allah, bisnis pasti jalan benar karena jujur, giat, kerja, rajin. Betul? Baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Pasti orang yang menganggap bagaimana menjadi manusia Allah itu penting, akan berusaha membuat keluarganya baik. Tubuhnya sehat, hubungan dengan sesama baik, tidak sembarangan. Jangan dibalik, Tuhan mendukung bisnisku, Tuhan menolong rumah tanggaku supaya harmoni. Terbalik loh. Keluarga enggak penting. Bisnis enggak penting, kesehatan enggak penting. Apapun enggak penting. Yang penting bagaimana menjadi manusia Allah. Ketika menjadi manusia Allah, yang lain akan menjadi sempurna. Jadi kalau ada orang yang siap, yang rajin ke gereja, keluarga berantakan, bisnis berantakan, salah pasti dia cari Tuhannya. Keliru dia, pasti keliru. Rajin ke gereja tapi malas, rajin ke gereja tapi utang gak mau bayar. Nggak beres, nggak mungkin orang yang lurus dan benar itu begitu. Ya kalaupun masih bisa salah, dosa bisa, tapi pasti berubah. Terus berubah. Kita juga seperti bangun tidur ini. Waduh, ternyata kita belum menjadi murid yang baik. Kalau boleh saya dramatisir ya para malaikat juga pusing. Kamu masih banyak ikatan, kesenangan. Kamu tidak bisa diubah, susah. Jadi kita mengertikan perlombaan yang diwajibkan, betul? Yaitu memandang Tuhan Yesus dan meneladani Dia supaya punya iman yang sempurna. Untuk itu tanggalkan beban dan dosa. Ini yang merintangi. Beban dan dosa belum ditanggalkan, tidak bisa. Jadi yang selamat itu betul-betul, sedikit. Apa tadi ngomong apa tadi? Tadi. Apa? Yang benar-benar selamat itu sedikit kok selamat. Ini bahasa Indonesianya nilainya rendah banget nih kayaknya. Kayaknya bahasa Indonesia. Nah yang gak nyambung lah.
Yang benar-benar selamat itu benar-benar selamat. Begitu. Ada. Ini kalau punya murid begini bisa rontok rambut guru. Yang benar-benar selamat itu benar-benar. Tapi Anda lebih pintar dari saya loh. Yang benar selamat, benar-benar selamat. Saya belajar dari maksud itu apa deh? Sedikit maksudnya, sedikit. Iya. Sedikit saudaraku. Ini makin hari kayaknya kita makin sulit masuk surga nih. Ini benar-benar makin hari itu kok jadi makin sulit masuk surga. Saya juga sebenarnya tidak bermaksud untuk membuat mahal harga masuk surga, saudaraku. Tapi kan makin hari makin dibukakan rahasia, makin dibukakan. Jadi kita juga lihat, waduh, saya masuk enggak ya? Masuk keluarga Allah itu enggak gampang. Jadi kembali soal menjadi murid, saudaraku. Menjadi murid itu luar biasa. Loh, diterima jadi murid itu luar biasa. Saudara pernah lihat film nggak yang orang mau jadi murid Saulim nggak diterima lalu duduk tidur di depan pintu dia begini terus sampai kena salju dia sampai beku begitu. Itu saya kira ada film itu cerita semacam itu bukan satu kali loh. Bukan satu kali loh cerita itu yang mau jadi murid ditolak. Itu bukan sekali, beberapa kali saya kira. Sehingga melekat di pikiran saya. Mau jadi murid saja ditolak. Dia terus di depan pintu gerbang Saulim. Dia terus sampai membeku. Ketika dibuka oleh penghuni Saulim, terus dibawalah Saulin orang ini masuk. Baru dijadikan murid. Akhirnya memang sakti. Kata cerita itu. Saudara enggak usah berdiri begini sampai beku. Baru diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan buka tangannya, siapa yang mau jadi murid? Anda enggak usah, Tuhan pilihlah aku. Ini unconditional, tak bersyarat. Ayo sini, tapi lulusnya bersyarat. Nah ini kan konyolnya ada orang-orang yang dipilih tak bersyarat, selamat tak bersyarat. Bablas kabeh, enak sudah. Pemilihan tak bersyarat, selamat juga tak bersyarat. Allah yang menetapkan. Sudah selamat jalan deh. Suka-suka situ dah. Saya sih nggak mau urusan sama orang-orang begitu. Nanti debat, nggak ketemu. Pemilihan tak bersyarat, betul unconditional. Ayo sini, siapapun, nggak usah berdiri di depan gereja terus. Ya Tuhan, tolong aku. Ditangkap polisi, dikira dia mau ganggu gereja. Saudara jadi murid Tuhan, unconditional, tak bersyarat, boleh masuk. Tapi lulusnya bersyarat. Tapi kalau sekolah sekarang, masuk bersyarat, uang muka, lulusnya bersyarat. Nah ini ajaran nih, ada yang ajaran di komunitas Kristen ada yang mengatakan, masuk tanpa uang pendaftaran, belajar, nanti dengan sendirinya ditetapkan selamat, masuk surga pun juga udah bablas. Makanya orang bisa memuji-muji Tuhan. Sekarang Anda di sini nih pilihan Tuhan. Anda enggak usah apa-apa, Tuhan yang pilih. Tapi lulus tidaknya bersyarat. Di sini saudara bersyarat. Dan Tuhan mendidik ini supaya kita memerintah bersama Dia atau dimuliakan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Yang tinggal bersama-sama dengan aku. Ini setelah penetapan perjamuan, yaitu setelah Yudas mengkhianati Yesus. Setelah Yudas mengkhianati Yesus, baru Tuhan mengatakan kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Yudas sudah berkhianat. Ya.
Kamu yang tetap tinggal bersama dengan aku, kamu yang kupilih. Tapi tidak semua kamu kepilih, ada satu yang berkhianat. Nah, saudara terpilih, jangan berkhianat. Amin.